历经九生九世，我早已无所畏惧。 Selamat menonton untuk semuanya. Video ini hanya alur cerita tentang film Donghua yang berjudul Divine Dao Emperor. Tanpa banyak basa-basi, mari kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Pada episode sebelumnya, diceritakan bahwa Ye Ziqing sudah sadar kembali, tetapi saat dia sadar, di hadapannya ada Qinyang yang sedang tertidur dengan damai. Ketika ia melihat ke bawah, wajah Ye Ziqing langsung memerah seperti buah persimmon. Dia benar-benar tidak mengenakan sehelai benang pun. Di hadapannya, Qinyang setengah bersandar di tepi tong, masih tertidur. Dan melihat air dalam tong yang berwarna ungu kehitaman, bagaimana mungkin dia tidak mengerti? Dirinya terkena racun. Qinyang yang menyembuhkannya. Namun cara penyembuhannya ini terlalu memalukan. Ye Ziqing dengan hati-hati berdiri, dan suara air pun terdengar. Qinyang mengusap matanya, lalu berdiri. Di hadapannya, sebuah sosok indah berdiri tegak. Dan itu adalah sosok yang sepenuhnya telanjang. Ditambah dengan wajahnya yang begitu halus dan cantik, pemandangan ini benar-benar luar biasa. Qinyang menekan perasaan aneh dalam hatinya, lalu mencoba tersenyum setenang mungkin. "Kau sudah bangun?" Ye Ziqing hanya bisa merasa malu. Mereka berdua saling menatap tanpa bicara. "Jadi, bisakah kau berbalik sebentar?" Ye Ziqing berkata dengan wajah merah, "Aku mau mengenakan pakaian dulu." "Oh, tentu." Qinyang menguap dan berkata, "Aku belum tidur semalaman, aku akan istirahat sebentar." "Oke." Melihat Qinyang pergi, Ye Ziqing menghela napas. Ditatap seorang pria seperti ini benar-benar terlalu memalukan. Pagi-pagi sekali, Sheng Xinrui datang bersama Xiao Fei. "Qinyang Gege, bagaimana keadaan Ziqing Gege?" "Ketika aku bertemu dengannya tadi, pipinya merah sekali," tanya Xiao Fei heran. "Apakah karena racun di tubuh Ziqing Gege belum sepenuhnya hilang?" Mendengar ini, ekspresi Sheng Xinrui menjadi aneh, dan Qinyang pun tidak tahu bagaimana menjawabnya. "Jangan khawatir, Ziqing Gege sudah sembuh, hanya saja masih ada sisa racun di permukaan tubuhnya yang belum sepenuhnya bersih," ujar Qinyang sambil mengusap kepala Xiao Fei dengan senyum. "Masa kamu tidak percaya dengan keahlian alkimia Qinyang Gege?" "Tentu saja percaya." Xiao Fei terkekeh dan tidak bertanya lagi. Namun, Sheng Xinrui tidak semudah itu untuk dibohongi. Dia masih ingat dengan jelas bahwa kemarin Ye Ziqing mengenakan gaun hijau muda, tetapi hari ini saat keluar, dia sudah berganti menjadi gaun ungu muda. Jelas-jelas dia mengganti pakaian. Selain itu, Qinyang dan Ye Ziqing menghabiskan satu malam di ruangan yang sama. Racunnya sudah bersih, pakaiannya rusak, dan ini membuat Sheng Xinrui berpikir. Laki-laki dan perempuan berada dalam satu ruangan semalaman, sama-sama masih muda, laki-laki tampan, perempuan cantik. Siapa yang tahu apa yang terjadi semalam? Qinyang mengetuk kepala Sheng Xinrui. "Kamu dengar tidak apa yang aku bilang tadi?" "Hah? Apa?" "Siapkan semua bahan obat yang sudah aku catat ini, dan bawa juga bahan obat yang kemarin." "Oh, baik." Sheng Xinrui segera bergerak untuk menyiapkan semuanya. Tapi dia tidak merasa keberatan. Keahlian alkimia Qinyang memang luar biasa. Setiap kali melihat Qinyang meramu obat, rasanya seperti sebuah pertunjukan seni. Gerakannya halus, cepat, dan sangat teliti. Seolah-olah Qinyang bukan sedang membuat pil obat, tetapi menciptakan sebuah karya seni yang memanjakan mata. Mungkin ini adalah kondisi puncak yang diimpikan oleh semua alkemis? Sheng Xinrui bahkan berharap bisa melihat Qinyang meramu pil obat setiap hari. Bukan hanya karena keindahannya, tetapi juga sebagai cara tercepat untuk meningkatkan kemampuannya sendiri. Setelah semua bahan siap, Qinyang mulai meracik pil obat. Selain 3 pil utama, pil Poling, pil Suling, dan pil Huiling, kali ini dia juga berencana untuk membuat pil Qingyuan. Pil Qingyuan sangat baik untuk pemulihan Ye Ziqing dan bisa menghilangkan sisa racun yang tersembunyi. Selain itu, Xiao Fei juga membutuhkan pil untuk memperkuat kultivasinya. Dalam 2 hari terakhir, nafsu makan Xiao Fei meningkat pesat. Sebenarnya, tubuh spiritualnya menyerap energi dengan sangat cepat, tetapi tubuh fisiknya tidak bisa mengimbanginya, sehingga membutuhkan energi tambahan. Jika stabilisasi ini dibantu dengan pil obat, kultivasinya akan lebih terarah dan mengurangi risiko kesalahan di masa depan.
Namun, pada saat yang sama, di lantai 7 Pavilion Shengdan, sebuah pertandingan istimewa sedang berlangsung. Sheng Dengfeng dan Jiushi berhadapan satu sama lain. Kita mulai saja, Kakak Sheng, kata Jiushi dengan percaya diri. 3 pertanyaan yang dia siapkan memang terlihat sederhana, tetapi sebenarnya penuh jebakan, terutama pertanyaan terakhir yang menurutnya tidak mungkin bisa dijawab oleh Sheng Dengfeng. Junior Jiushi, kamu lebih muda dariku, jadi kamu yang mulai dulu. Sebagai senior, aku harus memberikan kesempatan kepadamu, jawab Sheng Dengfeng dengan senyum percaya diri. Gaya sok santai. Jiushi semakin yakin bahwa Sheng Dengfeng pasti akan gagal menjawab pertanyaannya. Baiklah. Jiushi pun mulai menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Sheng Dengfeng. Jawabannya lancar dan akurat, selesai dalam waktu singkat. Master Jiangrong mengangguk. Bagus, semua jawaban benar. Sekarang giliranmu, Sheng Dengfeng. Baik. Sheng Dengfeng tidak menolak. Qin yang sudah menjelaskan ketiga pertanyaan itu kepadanya, jadi dia hanya perlu mengulanginya kembali. Pertanyaan pertama, buah kiwan bisa digantikan dengan bunga kiwan, tetapi harus ditambah dengan rumput bigen. Karena rumput bigen sangat mahal, biasanya alkemis tingkat 4 tidak akan melakukan ini. Pertanyaan kedua, pil Pixin memang bisa digantikan dengan pil Pimai dan pil Dingxin. Namun, harus ditambah dengan pil Killing. Efek dari ketiga pil ini akan sama dengan pil Pixin, tetapi pada akhirnya, kombinasi ini memberikan efek tambahan bagi tubuh prajurit. Oleh karena itu, biasanya tidak ada yang memilih cara ini. Sedangkan pertanyaan terakhir. Sheng Dengfeng berkata dengan tenang, api pil bisa dibalik. Namun, hanya tubuh dengan fisik khusus yang bisa membaliknya, seperti tubuh spiritual, atau bahkan tubuh fisik yang lebih istimewa dari itu. Sheng Dengfeng mengatakannya dalam satu tarikan napas, lalu menatap Jiushi dengan senyum tipis. Saudara junior Jiushi, apa yang aku katakan benar atau salah? Mendengar itu, wajah Jiushi menunjukkan keterkejutan. Bagaimana mungkin Sheng Dengfeng bisa menjawab semua pertanyaannya dengan benar? Itu benar-benar mustahil. 3 pertanyaan yang dia ajukan telah dipersiapkan dengan matang, dan seharusnya tidak mungkin bagi Sheng Dengfeng untuk menjawab semuanya dengan benar, terutama pertanyaan terakhir. Jiangrong juga memandang Sheng Dengfeng dengan ekspresi terkejut. Kunjungan ini membuatnya melihat perubahan besar pada Sheng Dengfeng. Tidak hanya keterampilan alkimianya meningkat pesat, tetapi pemahamannya terhadap teori juga sangat mendalam. Aku tidak terima. Jiushi mendengus, Tuan Jiang, Sheng Dengfeng pasti curang. Di Kekaisaran Beiming, pasti ada ahli alkimia tingkat 5, bahkan lebih tinggi. Cukup. Jiangrong mengerutkan kening dan berkata, hasil ujian sudah jelas. Kalian berdua seimbang, tetapi dalam alkimia, Sheng Dengfeng lebih unggul darimu. Tantangan ini, kau kalah. Setelah itu, Jiangrong menoleh ke Sheng Dengfeng dengan senyum tipis. Bagus, Sheng Dengfeng. Kau akan tetap menjadi pengelola Pavilion Shengdan di Kekaisaran Beiming. Dan, saat aku kembali, aku akan melaporkan kepada tuanku bahwa kau telah naik ke tingkat 5 sebagai ahli alkimia spiritual. Kau adalah bakat yang langka. Terima kasih atas pujiannya, Tuan Jiang. Sheng Dengfeng menangkupkan tangannya sebagai tanda hormat. Akhirnya, ujian ini selesai. 2 hari yang lalu, dia masih dipenuhi kekhawatiran. Namun, apa yang terjadi dalam 2 hari ini benar-benar luar biasa. Qin Yang, dia benar-benar luar biasa. Tuan Jiang. Jiushi. Melihat Jiushi masih belum puas, wajah Jiangrong mengeras. Tantangan ini, kau kalah. Kalah itu ya kalah, mengerti? Junior mengerti. Jiushi menundukkan kepala, memberi hormat, lalu pergi. Namun, ekspresi wajahnya tampak sedikit bengis, menunjukkan bahwa dia masih belum bisa menerima kekalahannya. Lambat laun, hanya Jiangrong dan Sheng Dengfeng yang tersisa di ruangan itu. Jiangrong menatap Sheng Dengfeng dengan tatapan penuh arti dan berkata dengan perlahan, sekarang, katakan. Begitu kata-kata itu keluar, wajah Sheng Dengfeng seketika pucat. Namun, dia segera tersenyum dan berkata, Tuan Jiang, apa yang Anda maksud? Baiklah, jangan berpura-pura di hadapanku, kata Jiangrong dengan tegas. Di mana master itu sekarang? Master? Master siapa?
Kau anak nakal. Jiang Rong tersenyum tipis, tetapi nadanya tetap serius. 3 jenis pil yang kau tunjukkan, setelah aku periksa kembali, aku yakin mereka bukan pil lama, melainkan baru saja diramu pada hari itu. Kalau aku tidak bisa melihat hal sekecil ini, aku tidak pantas disebut sebagai alkemis tingkat 7. Lagi pula, teknik alkimiamu berubah drastis. Kebiasaan yang kau bangun selama bertahun-tahun tiba-tiba berubah begitu saja? Tanpa ada yang mengajarimu? Apa itu mungkin? Jiang Rong menatap tajam ke mata Sheng Dengfeng, mencoba membaca pikirannya. Mendengar ini, mata Sheng Dengfeng sempat menunjukkan kepanikan, tetapi hanya sesaat sebelum kembali normal. Jika dia membocorkan urusan Qin Yang, mungkin itu akan membuat Qin Yang tidak senang, dan itu bisa menjadi masalah besar. Tapi jika dia tidak mengatakannya, Master Jiang Rong tidak akan bisa menerima ini begitu saja. Sheng Dengfeng, kau pernah menjadi muridku, jadi kau pasti tahu sifatku. Jiang Rong kembali berkata, aku hanya ingin bertemu dengan master itu dan meminta bimbingannya. Tidak ada maksud lain. Kemenanganmu kali ini memang pantas. Bagaimanapun, seorang alkemis tingkat 5 sangat penting bagi Sheng dan Pavilion. Jika kau bahkan tidak bisa memenuhi permintaanku ini, maka aku akan membiarkan Jiushi tetap tinggal, kata Jiang Rong dengan nada pasrah. Kemarin dia meneliti 3 jenis pil yang disebut Sheng Dengfeng dan menemukan bahwa pil-pil itu belum pernah ada sebelumnya, tetapi baru saja dibuat. Ini cukup membuktikan bahwa ada seorang master alkimia di dalam Sheng dan Pavilion. Dia bahkan tidak bisa tidur nyenyak tadi malam. Dan setelah mendengar jawaban Sheng Dengfeng hari ini, dia semakin yakin bahwa ada seorang alkemis tingkat tinggi di baliknya. Master Jiang. Sheng Dengfeng segera memberi hormat dan berkata, bisakah saya bertanya terlebih dahulu dan meminta izin dari orang itu? Mendengar ini, wajah Jiang Rong tampak lebih cerah. Baiklah. Jiang Rong mengangguk tanpa ragu. Dia benar-benar ingin bertemu dengan master itu. Selain itu, jika memang ada seorang ahli yang bisa meracik pil-pil langka itu, berbicara dengannya pasti akan menjadi pengalaman yang luar biasa. Saat ini, Sheng Dengfeng merasa gugup dan tidak percaya diri. Qin Yang adalah orang yang angkuh. Jika masalah ini membuatnya tidak senang, bisa saja ini akan menyinggungnya. Namun, jika dia menolak permintaan Master Jiang Rong, dia juga tidak akan bisa bertahan di Sheng dan Pavilion. Dengan perasaan was-was, Sheng Dengfeng pergi ke ruang alkimia tempat Qin Yang berada. Tuan Muda Qin. Iya. Master Jiang Rong ingin bertemu dengan Anda. Sheng Dengfeng tersenyum canggung dan berkata, dia tahu bahwa Anda yang membantu saya. Mau menemuiku? Qin Yang mengernyit sedikit dan berkata, tidak masalah, kebetulan aku juga ada sesuatu yang mungkin membutuhkan bantuannya. Kalau aku tidak salah, dia adalah seorang alkemis tingkat 7 bukan? Ya, lumayanlah. Mendengar ini, Sheng Dengfeng tercengang. Seorang alkemis tingkat 7? Lumayan? Apa yang sebenarnya Qin Yang rencanakan? Baik, aku akan memanggilnya sekarang. Tidak peduli apa yang terjadi, yang jelas Qin Yang sudah setuju, dan itu sudah cukup baik. Sheng Dengfeng segera mengundang Master Jiang Rong. Tak lama kemudian, 2 sosok mengetuk pintu dan masuk. Jiang Rong merapikan pakaiannya, tampak sangat formal. Di sisi lain, Qin Yang duduk di depan tungku alkimia, tampaknya sedang memikirkan sesuatu. Jiang Rong melihat sekeliling ruangan. Sheng Xinrui, seorang wanita, berdiri di samping, sementara seorang gadis kecil duduk di tempat tidur, tampaknya sedang berlatih. Ada juga seorang pemuda yang duduk bersila di lantai, seolah sedang merenung. Kita sudah sampai. Sheng Dengfeng berkata dengan hormat. Namun, melihat situasi di ruangan itu, Jiang Rong tampak terkejut. Sheng Dengfeng, apakah kau sedang mempermainkanku? Jiang Rong mulai kesal dan berkata, aku hanya ingin bertemu dengan master itu. Jika kau tidak ingin aku bertemu dengannya, katakan saja. Kenapa kau membawaku ke sini? Tidak, Master Jiang, bukan begitu. Sheng Dengfeng tampak putus asa dan berkata, Master Jiang, orang yang Anda maksud adalah Tuan Qin Yang. Sheng Dengfeng menunjuk ke arah Qin Yang dan memperkenalkan. Dia? Jiang Rong menatap Qin Yang dengan mata melebar seakan tidak percaya. Seorang anak laki-laki yang tampaknya baru berusia 16 atau 17 tahun, seorang master? Apakah ini lelucon? Di saat yang sama,
Sheng Dengfeng hanya bisa mengeluh dalam hati. Terima kasih sudah menonton videonya. Dan sampai jumpa di episode berikutnya.